melanjutkan acara kita pada malam hari ini ke acara sosialisasi dan arahan terkait SDGs Desa oleh pendamping desa yang disampaikan oleh Bapak Rizko Sakirin SPDI. Pada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak Ibu, saya izin dulu. Saya tidak kaki dari pagi itu balik lagi. Jadi izin dulu ada santai sedikit. Jadi kita santai tempat sambil ngopi, sambil makan sahur, sambil merokok pun tidak masalah. Biar ada dagang, biar ada ngantuk. Yang pertama yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh jajaran perangkat desa yang saya hormati Ketua DPD Desa AMD, Bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, Pak RT, Pak RW, LPN, ibu-ibu PKK, karang taruna, pemuda-pemuda yang ada di Desa Sungai Kelabu, dan rekan saya pendamping, dan semuanya lah yang ada disebutkan satu persatu baik tenaga pangkat dan jabatannya yang sangat-sangat saya hormati dan saya muliakan. Saya langsung ke slide berikutnya, Bapak Nyeru. Jadi mengingat dengan percepatan waktu dan target yang sangat padat, yang sangat terbatas, sebenarnya kita sudah terlambat berkait dengan program yang seharusnya memang dibentuk di awal bulan Maret, karena target dari kementeriannya untuk pendataan desa itu dimulai dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Mei. Jadi kita tuh awal April kita pembentukan pokja, tapi bukan hanya di kecamatan apa saja Pak, mungkin sekabupaten Sambas masih dalam proses pembentukan pokja. Tadi di awal dari mulai Ketua BPD sampai ke Pak pun dah menyinggung juga sedikit-sedikit gambarannya APY SDGs, yang menyebutnya SDGs, singkatan sudah disebutkan bahasa Inggrisnya memang lipat-lipat tidak, Sustainable Development Goal. Jadi artikan kira-kira tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Program internasional, program PBB yang disadur oleh pemerintah kita menjadi program nasional, kemudian dituangkan oleh kementerian yang menjadi kebijakan-kebijakan untuk penggunaan dana desa tahun anggaran 2021. SDGs bukanlah sebuah program layaknya PNPM, mungkin P2DK ataupun program-program yang lain yang mungkin dia datang ke kampung kita buat duit. SDGs bukan kegiatan yang menjadi referensi, tapi merupakan tujuan ataupun target. Nah, kira-kira gambaran kita kenal dulu APY SDGs. Karena kalau calon-calon pendata ya, bukan bicara SDGs-nya yang didatai, tapi bicara data desa seperti yang di awal sampai oleh Pak Pung tadi. Hasil akhir dari pendataan adalah menjadi data digital yang menjadi basis SDGs desa. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, dari berbagai macam target-target yang akan ditetapkan oleh Kementerian Desa untuk pencapaian pembangunan, kemudian ditetapkanlah kebijakan-kebijakan di tahun anggaran 2021, arah-arah kemana aja dana desa itu akan digunakan. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 itu kita sudah menerima dana desa hampir mungkin sekitar 3-4 miliar, bahkan di atas ini. Kalau kita kumpul-kumpulkan selama 5-6 tahun ya Pak. Nah, pemerintah pusat itu bertujuan nak ukur sampai sejauh mana tingkat perkembangan desa. Apakah dengan dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat itu mendapatkan hasil ataupun merubah desa atau tidak? Dari berbagai macam aturan, dari berbagai macam prioritas, dari berbagai macam kegiatan-kegiatan yang mungkin dilaksanakan oleh desa. Di tahun 2021 diukur oleh IDF yang berbasis SDGs. Nah, untuk memaksimalkan data desa, sehingga kalau kita tahun 2022 merencanakan pembangunan ada panduannya, ada acuannya. Itulah kondisi real desa kita, sehingga kegiatan-kegiatan yang kita rencanakannya tepat sasaran. Lanjut Bang Heru. Ke slide yang nomor 4 langsung Bang Heru. Nah, itu dia Pak. Secara singkat ya, mungkin saya loncat-loncat pada malam juga, takut kemalaman. Yang saya sampaikan di awal itu adalah targetnya Pak Ibu sekalian, target dana desa, target pemerintah pusat paling lambat tahun 2030 18 macam itu kan paling udah kita udah kita sentuh
Contoh di target nomor 1 dan nomor 2, mungkin dia satu paket. Desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan. Apakah saat itu dana desa kita sudah mengarah ke sini? Diukur dengan IDM. Apakah desa Sungai Kelambu sudah menjalankan BLT? Salah satu contoh. Apakah di desa kita sudah ada kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat miskin? Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang memberikan bantuan usaha kepada masyarakat kita? Ada tidak rumah-rumah masyarakat kita yang masih tidak layak huni? Nah, 18 macam itu target pemerintah pusat dengan adanya dana desa diperintahkan kepada desa untuk merencanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai 18 macam itu. Itulah yang disebut SDGs. Tujuan SDGs 18 ini yang harus kita masukkan dalam perencanaan pembangunan desa, mulai dari RPJM, RKP sampai kepada APBDes. Jadi seperti ya Pak gambarnya. Lalu apa kaitannya dengan pendataan Pokja malam itu? Lalu cerita lain ya Pak Rizko ya. Kita diundang untuk membentuk Pokja lawan pendataan, lalu untuk cerita SDGs. Iya baik, lanjut Bang Heru ke slide nomor 10. Nomor 10. Nomor 6 sebelumnya. Nah itu Pak, agak nomor 6. Saya nyaman berdiri sakit juga tuh. Itu Pak ada kaitannya antara 18 macam target tadi. Jadi di Permendes nomor 21 tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, bahwa pembangunan desa diawali dengan pendataan. Nah, suruhnya data. Disuruhnya pemerintah desa untuk mendata masyarakat kita, mendata desa kita, mendata potensi, mencari masalah-masalah yang masih ada saat itu yang mungkin belum pernah tersentuh, yang belum terselesaikan, ataupun ada kaum marginal yang belum diinklusi. Nah, ya Pak, dari data pemerintah desa akan mampu bekerja sendiri, makanya melibatkan masyarakat. Salah satu keterlibatan masyarakat, makanya kita diundang pada itu untuk membentuk tim relawan Pokja pendataan. Itu adalah tahapan pembangunan yang diatur oleh kementerian, bahwa diawali dengan pendataan desa. Kalau dulu yang lalu-lalu kita nyusun RKP, biasanya kita akan undang ada musyawarah dusun. Iya baik, DPD yang mengundang ataupun Pak Kadus yang mengundang, kita musyawarah dusun. Kita rumuskan kegiatan-kegiatan di tiap RT, tiap RW, tiap dusun, apa yang menjadi target pembangunan, apa yang menjadi prioritas di masing-masing wilayah. Sekarang mungkin kita sudah mengarah kepada pendataan secara global di desa kita. Melalui tim Pokja bergerak menyeluruh dari RT 1 sampai ke RT berapa di desa kita itu, menyeluruh akan didata mewakili informasi-informasi yang mungkin bisa diolah menjadi sumber referensi untuk merencanakan arah kebijakan pembangunan. Oh ternyata di RT 1 itu banyak masih orang miskin yang belum tersentuh. Data, udah pendata kali. Ada kuesioner-kuesionernya. Ukuran rumahnya ditanya, misinya bagaimana, jendelanya berfungsi, keadaan pekerjaannya apa, pendidikannya apa, akses dia ke pendidikan jauh dah, ke sekolah ke PAUD, akses menuju kesehatan jauh berakan, bagaimana jalannya, ya didata semuanya Pak. Apa penghasilan, apa pekerjaan pokoknya, berapa penghasilannya ya didata. Sampai kepada warga-warga kita yang sakit, yang tidak sekolah, yang bayi-bayi stunting dia pun ikut didata semuanya. Termasuklah anggota-anggota masyarakat kita yang pernah ikut kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Dia merupakan sasaran target pendataan yang akan dilakukan oleh Pokja pendataan. Jadi kaitannya Pokja kalau bergerak menyiapkan data desa, data awal, data ia kalau diinput dalam aplikasi. Nah itu sistem aplikasi Pak. Kalau bicara sensus, mungkin yang kita tahu sensus penduduk versi DPS cukup pakai kertas selesai, laporkan ke kabupaten karena bergaji. Data KB mungkin pakai kertas juga. Kalau bicara input operatornya kan ada sendiri. Nah itu berbarengan Pak. Ada yang pakai manual, pendata lapangan berjalan ke RT, ke rumah-rumah. Kemudian kalau ada operator dalam anggota tim ya kalau untuk input ke dalam aplikasinya. Aplikasinya langsung terkoneksi ke Kementerian Desa. Nah Kementerian Desa kalau mengolah dalam sistem informasi menjadi data digital desa. Seluruh masyarakat berhak mengakses datanya. Kalau bicara data yang lain, sensus yang lain, apakah kita punya hak enggak? Sensus penduduk punyanya BPS, data KB punyanya BKKBN. Nah itu hak milik desa. Kalau data SDGs, masyarakat bisa melihat data kondisi di masing-masing wilayahnya.
Ada yang salah, berikan masukan kepada pemerintah desa untuk dilakukan perbaikan. Lanjut Pak Heru. Alur diagram dari pendataan kira-kira yang saya sampaikan di awal macam itulah keterkaitannya antara pendataan desa sampai kepada perencanaan pembangunan. Diawali dengan mendata, divalidasi, verifikasi, kemudian menjadi peta SDGs desa. Di dalam peta SDGs desa yang merupakan profil desa secara menyeluruh. Di sini ada SDM, di sini ada sumber daya alamnya, di sini ada permasalahan, di sini ada potensi. Sehingga kalau kita rapat bulan Juli, bulan Agustus berdasarkan menyusun RKP 2022 yang Pak BPD kalau yang menyelenggarakan lagi, kita sudah punya database. Masing-masing RT RW sudah punya database yang nak kita rencanakan kira-kira arah pembangunan dan kebijakannya seperti apa. Kelajuan ke Pak? Sampai di situ kira-kira ada yang masih kurang paham? Karena saya bekerja dalam waktu jatuh kasihan dan malam. Kalau saya sampaikan secara detail mungkin tidak cukup waktu kita di malam itu, karena panjang masih. Kita lanjut ya Bapak I, kalau kita buka ruang diskusi aja. Lanjut Bang Heru. Oke, itu kalau bicara tahapan, itu hanya tahapan aja. Jadi yang kita lakukan pada saat itu adalah pendataan tahap awal. Kemudian nanti setelah 31 Mei datanya diolah menjadi sistem informasi desa. Setiap 6 bulan sekali kepala desa akan melakukan pemutakhiran. Siapa yang bertugas pemutakhiran ya tergantung Pak Pung lah, menunjuk kalau siapa operator ataupun siapa yang menjadi penanggung jawab datanya. Lanjut Bang Heru, kita ringkas saja. Oke, lanjut ke slide nomor 10 langsung. Ke itu target dah selesai tadi saya omongkan. Yang nomor 10, Pokja Relawan Data. Itu strukturnya kira-kira sampai yang terlibat, apa kalau tugas-tugasnya berdasarkan pasal 16 di Permenkes nomor 21, makanya Bapak dan Ibu semuanya diundang. Kira-kira kalau menjadi calon anggota tim pendataan, orang-orangnya adalah unsur masyarakat, unsur pemerintah desa, RT, RW, RKD, LPM dan lain-lain. Nah, dilibatkanlah tokoh-tokoh pemuda juga, anak-anak kita yang milenial, yang gesit, yang calang yang tajam matanya, karena pakai aplikasi itu ya. Pakai aplikasi, tapi memang diprioritaskan dulu Pak RT-nya, tanya dulu Kak Abung, Pak RT-nya, sanggup tak? Jadi jangan sampai Pak RT kita lewatkan. Karena kalau berdasarkan desa-desa yang lain, memang di dalam keanggotaan tim ya, Pak RT masuk. Paling tidak walaupun dia tidak bisa main aplikasi, dia bisa mendampingi untuk ngawani turun ke lapangan lah, karena yang lebih paham kondisi masyarakat dan tahu rumah-rumahnya. Nah seperti itu. Jadi kira-kira itu kalau gambaran kita. Sampai orang-orangnya berapa jumlahnya tergantung dengan kebutuhan desa. Kita itu berapa RT, kalaupun memang kita nak memiliki nak menunjuk ataupun menetapkan di masing-masing RT satu orang pendata, oke bagus lagi. Berarti cepatlah kalau datanya. Apakah seluruh masyarakat kita didata? Nah, nanti ada kriteria ataupun kategori masyarakat dan keluarga yang menjadi sasaran pendataan. Nah, jadi seperti itu ya unsur-unsurnya. Nanti itu akan ditetapkan melalui SK kepala desa. Kemudian kalau yang itu ditetapkan juga username dan ID didaftarkan, nomor NIK, nomor HP-nya dan lain sebagainya. Nanti segera perjalanan jalan. Lanjut Bang Heru. Lanjut di slide nomor 13 langsung. Oke. Itu tugas ketua tim. Itu tugas ketua tim. Satupun nanti dipilih kalau memang Pak Sekretaris Desa langsung menjadi ketua tim, karena memang di juknis pendataannya sudah ditetapkannya bahwa ketua tim adalah Sekdes. Sekretarisnya Kasibem ataupun mungkin perangkat desa yang lain. Itu menjadi data awal pegangan bagi pendata di lapangan kala tim Pokja turun ke lapangan setelah mendapatkan data dasar itu. Yang menyiapkan data dasarnya Pak Sekdes, ataupun mungkin kalau bisa berkolaborasi dengan tim Pokja yang ada. Apa-apa yang disiapkan itulah kriteria masyarakat kita yang didata. Makanya tadi saya sampaikan di awal, apakah seluruh masyarakat kita didata sejumlah sekian ribu orang nah itu tadi syarat-syaratnya ataupun kategori-kategorinya. Yang pertama orang yang sakit dikelompokkan berdasarkan jenis penyakitnya. Di mana kita mendapatkannya? Orang yang sakit, yang stunting, yang menggunakan alat kontrasepsi ataupun program KB dari puskesmas bisa, dari puskesmas pembantu bisa, Polindes, Posyandu, Poskesdes ataupun sarana-sarana kesehatan yang lain yang memang dia melayani desa kita, silakan. Ataupun mungkin di pemerintah desa tangkap datanya. Sudah ada profil di desa kita tuh yang menggambarkan kondisi masyarakat kita. Ya kan? Jadi kalau ada daftar nama orang-orangnya di masing-masing RT atau di masing-masing dusun, kalau bagi tugas dengan tim RT 1 sampai ke pendata itu orang-orangnya ini.
Jadi kan tak semuanya didaftar. RT 2 itu orang-orangnya, itu keluarganya. Nah, jadi targetnya sangat banyak, tergantung dengan database yang disiapkan oleh ketua tim ya kan. Kemudian data tambahan, data sekolah. Di kampus kita itu SD berapa G, ada terletak di RT mana? Misalkan katakanlah di SD itu ada di RT 5. Berarti Pak RT 5 kalau yang mendata sekolah di SD ya, berapa jumlah gurunya, berapa jumlah siswanya, akreditasinya dan lain-lain. Kemudian anak-anak kita yang stunting segala macamnya sampai anak yang berumur 15 tahun ke bawah juga menjadi target pendataan. Pak Tukang didata karena beliau adalah kader pembangunan. Posyandu, LPM, LKD, kader pemberdayaan. KPM, kemudian lagi ya yang kader-kader di Karang Taruna, PKK masuk kader pemberdayaan. Jadi menjadi target. Ketua BPD dan perangkat desa itu semuanya menjadi target pendataan. Dari Sinangin lagi. Pak RT masuk. Nah, jadi seperti apa? Oke, lanjut ke komponen pendanaan. Jadi kalau kita bicara turun pendataan itu ya tetap ada dananya. Jadi dana itu tadi Pak Pung sudah menyinggung di awal, mau tidak mau memang kita melakukan APBDes perubahan kan. Karena di struktur APBDes tahun 2021 itu kita belum ada menyiapkan dana penganggaran untuk kegiatan pendataan desa berbasis SDGs. Ada 6 macam acuan bagi pemerintah desa dalam menyusun anggarannya. Yang pertama yang bisa didanai untuk dana pembekalan. Jadi setelah tim kalau terbentuk ada pembekalan pelatihan untuk memberikan juknis ataupun petunjuk bagaimana cara pendataan, isi kuesionernya seperti apa, penggunaan aplikasinya seperti apa, nanti ada dalam tahapan pembekalan teknis. Kemudian yang kedua dana transportasi, anggota tim kalau bergerak ke lapangan untuk konsultasi, koordinasi dan lain-lain menghadiri rapatnya, rapat dana transport. Ada lagi dana konsumsi rapat tim. Kemudian HP-nya dibalikan. HP ke semuanya tim dibalikan? Nah, tergantung dengan kebutuhan tim ataupun kemampuan keuangan desa. Kalau kita hanya menunjuk satu orang operator yang bertanggung jawab menginput aplikasinya, tapi habis ini sudah cukup. Yang jelas skalanya agak ekstra lah kerjanya karena kerja seorang. HP-nya adalah aset dan inventaris desa, bukan dibawa balik untuk hak milik pribadi, tidak. Jadi dibalikan lagi ke desa menjadi aset desa karena datanya sangat tertarget di HP. Terkoleksi jalan terus untuk dilakukan pemutakhiran setiap 6 bulan sekali. Kemudian yang kelima, internetnya pun kuotanya dibalikan juga sampai dengan dana-dana yang lain sesuai dengan kewenangan desa, termasuklah dana honorarium ataupun insentif operasional ATK dan lain sebagainya. Berapa besarannya? Ya tergantung dengan kesepakatan di dalam musyawarah halal. Nah, dibayar pakai bulanan ya, karena targetnya 3 bulan. Kemudian nak dibayar pakai per lembar kuesioner besaran contoh macam misalkan data KK ya kan, data KB kan dibayar per lembar ini berapa ribu satu lembar. Silakan tergantung kesepakatan. Makin banyak kuesioner mungkin yang inputnya ya semakin banyaklah yang mendapatkan insentifnya. Karena masing-masing RT itu tetap beda kalau jumlah pendataan. Jumlah targetnya tetap beda-beda sesuai dengan kondisi database yang tadi disiapkan awal oleh ketua tim atau oleh sekretaris desa. Lanjut Bang Heru. Yang digunakan yang dibawa tim ke lapangan kan ada 4 macam kuesionernya. Ada 3 macam yang dibawa ke lapangan. Karena yang 1 macam yang di atas sensus pada level desa itu sudah menjadi tugas dan fungsi dari perangkat desa. Kalau operator ataupun sekretaris tim pokja yang akan melakukan pengisiannya. Yang dibawa oleh tim di lapangan untuk mendata warga ada 3 macam. Ada kuesioner RT, ada kuesioner keluarga, dan ada kuesioner individu. Tergantung dengan jumlah database tadi yang di awal disiapkan oleh ketua tim. Oke, lanjut Bang Heru. Bicara target, tadi sudah disampaikan di awal 1 Maret sampai dengan Mei 2021, setiap 6 bulan sekali diupdate, menjadi tanggung jawab dari kepala desa. Jadi kita berpacu dengan waktu Pak, karena itu sudah masuk bulan April, efektifnya potong puasa, potong raya, apa itu cinta sabanan lagi, paling sebulan setengah lah. Sebulan lah efektifnya mungkin. Karena mungkin setengah bulannya cerita validasi, mungkin penetapan sampai kepada musyawarah desanya kepada cerita penetapannya. Sebulan penuh mungkin itu 30 hari efektif untuk tim relawan harus menyiapkan data sampai kepada input di aplikasinya. Mudah-mudahan ada kelonggaran kalau ada pemerintah, kalau memang tidak tercapai 31 Mei biasanya ada kompensasi. Tapi kita tetap kejar target sampai 31 Mei bahwa data itu sudah bisa diselesaikan. Lanjut Bang Heru. Setelah kita membentuk tim hari itu, tentunya kalau didaftarkan nomor NIK, nomor HP-nya, namanya langsung ke kementerian Pak.
langsung di kementerian kalau memberikan username, memberikan password di aplikasi biar bisa login. Jadi itu bukan kaleng-kaleng ini, bukan punya provinsi, bukan punya kabupaten, apa ini punya kecamatan, langsung ke Kementerian Desa. Jadi nomor HP, nomor NIK, nama bapak ibu yang menjadi anggota tim ngalaya langsung didaftarkan ke Pusdatin Kementerian Desa yang punya aplikasi sehingga bisa melakukan pemutakhiran pada saat pendataan desa. Makanya nanti setelah itu mudah-mudahannya dalam waktu yang secepat mungkin setelah ditetapkan SK-nya, KTP, kemudian nomor HP cepat-cepat dilaporkan kepada Pak Sekdes untuk dilakukan pendaftaran. Nah, kami menyampaikan melalui BPD, melalui pihak kabupaten sampai ke provinsi untuk diteruskan ke kementerian di pusat. Oke, saya pikir ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau bicara kebijakan perubahan APBDes, tadi Pak Bung menyampaikan banyak memang agenda kita perubahan. Paling tidak di perubahan tahun anggaran 2021 itu ada 3 macam. Yang pertama itu refocusing menyiapkan dana 8% COVID. Poskonya belum dibentuk, poskonya belum dibentuk, walaupun sebenarnya orang-orangnya udah ada, tim relawan yang lama pun sebenarnya sudah bisa diberikan sebagai tim posko relawan untuk tahun anggaran 2021. Minimal 8% kita alihkan penggunaannya untuk COVID, walaupun ini masih dikelola oleh desa. Kemudian yang kedua menyiapkan dana untuk pendataan itu, untuk pendataan SDGs. Berapapun angkanya tidak ada batasan. Tidak ada batasan minimal, tidak ada batasan maksimal, tergantung kebutuhan desa dan kemampuan keuangan desa. Yang terakhir PKTD, paket padat karya tunai desa, menjadi refocusing juga. Seandainya di APBD kita itu belum ada refocusing terkait dengan kegiatan padat karya tunai. Oke, saya pikirnya Bapak Ibu mohon maaf, mungkin terlalu laju terlalu cepat karena saya mengejar waktu, mungkin kalau panjang diskusinya ataupun cerita pemilihan pekerjaannya. Kalau ada yang tidak jelas silakan ditanyakan, mudah-mudahan bisa dijawab. Kemudian mohon maaf juga mungkin keterbatasan waktu yang saya sampaikan terhadap materi itu yang tidak lengkap. Dan makasih sekali lagi Pak Bung, Pak Ketua DPD atas kesempatannya. Saya Iri Ibrahim Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.